Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawmaddin yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar radio Silaturahim dan pemirsa televisi visual Silaturahim di mana saja berada, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari hadis Bukhari nomor 4845 insyaallah sampai 4852, di antaranya dengan bantuan kitab Fathul Bari juz 12 halaman 758 insyaallah sampai 769. Untuk itu mari kita awali dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 156. Allah menyampaikan bahwa as-sabirin itu wabasyiris sabirin, ayat menjelaskan ayat sebelumnya. Alladzina, orang-orang. Jadi as-sabirin itu ialah orang-orang idza asabathum, yang apabila menimpa hum kepada mereka musibatun, apa suatu musibah, qalu, maka mereka bersama-sama berkata meyakini milik Allah wa inna ilaihi raji'un, dan hanya kepada Allah kita semua akan kembali. Mudah-mudahan kita besok kalau sudah waktunya wafat diterima oleh Allah dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Di Arab Saudi untuk sementara waktu dibatasi tempat ibadah umrah. Lalu ada yang bertanya, fa aina Allah? Kemana Allah? Kan Dajjal gak bisa masuk ke Mekah dan Madinah, demikian juga ta'un. Lalu kenapa sekarang takut kepada corona? Sebenarnya bukan takut, tapi ini dalam rangka usaha. Yang datang dari Allah itu tidak mungkin, tapi yang datang suatu musibah, penyakit segala macam dari akibat perbuatan manusia, itu yang perlu kita usahakan. Dan corona ini atas sepengetahuan Allah, tapi bisa dikatakan bukan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi hasil karya manusia itu sendiri, sehingga melahirkan musibah dan lain sebagainya. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 78-79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Ada yang jangan takut, memang tidak boleh takut, tapi tidak boleh terlalu berani. Jadi mesti berusaha dan menghindar. Wa in tusibahum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah. Ada dulu orang punya pendapat, kalau itu kebaikan, kesenangan dianggap min indillah, dari sisi Allah. Tapi wa in tusibuhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min indik. Apabila ada sesuatu yang kurang, dia menganggap Muhammad ini bawa sial. Itu kata anggapan mereka dulu. Kul kullum min indillah. Jawablah Nabi bahwa pada dasarnya semua itu atas pengetahuan Allah. Kalau kebaikan itu dari Allah, kalau ada musibah bukan datang kamu membawa sial, tapi hasil karya kamu sendiri. Fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Tapi mereka tidak faham atau pura-pura tidak faham. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Ini adab atau sopan santun dan tawaduknya. Semua apa saja yang hasanah, yang baik itu datang dari Allah. Kesehatan. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Sedangkan sayyi'ah, musibah, sesuatu yang tidak menyenangkan, itu min nafsik. Itu datang dari hasil karya kamu sendiri. Wa arsalna kalinnasi rasula. Rasul itu hanya sebatas untuk menyampaikan. Wa kafa billahi syahida. Surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 78 sampai 79. Demikian juga Allah meyakinkan di dalam Al-Quran, surah Asy-Syura, surah yang ke-42, ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa saja musibah itu, kalau tadi sayyi'ah, maka sekarang bahasanya pakai musibah. Musibah apa saja yang tidak disukai oleh umat manusia dan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu namanya musibah. Satu sisi itu akibat bima fabima kasabat aidikum, akibat ulah perbuatan kalian sendiri. Tapi wa ya'fu katsir wa ya'fu an katsir, untung saja Allah masih memaafkan dari banyak kekurangan kalian. Kalau tidak maka lenyaplah kita. Masih diberi waktu oleh Allah untuk memperbaiki diri. Asy-Syura, surah yang ke-42, ayat yang ke-30. Kalau cetakan Beirut itu kira-kira di sebelah kiri, halaman 486. Demikian juga Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, surah Al-Hadid, surah yang ke-57, ayat 22-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Semua musibah itu sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kejadian terjadi Allah pun tahu, tapi manusia oleh Allah dikasih pilihan, dikasih akal, dikasih hidup dengan bersih, dengan wudunya, dengan Islamnya, dengan sholatnya, dengan doanya, dengan makan yang halal dan sehat dan thayyib. Oleh Allah dikasih akal dan hati, dikasih pilihan. Lalu manusia kadang-kadang memilih yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Allah Maha tahu, itu mudah bagi Allah segala sesuatu itu. Tujuannya apa? Allah mengingatkan, di samping Allah Maha tahu dan kalian dikasih pilihan supaya kita tetap berada di sesuatu yang diridhai oleh Allah demi untuk kepentingan kita pribadi, bukan untuk kepentingan Allah. Agar kita tidak mudah putus asa ala ma fatakum, atas apa saja berbentuk musibah atau apa saja yang menimpa kita semua. Wala tafrahu bima atakum, dan tidak mudah terlalu bergembira terhadap apa saja yang kita hasilkan. Semua itu terjadi atas bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita insyaallah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan kita tidak disukai oleh Allah kalau kita ini menjadi mutakabbir, mubahim bima utiya, menyombongkan diri dan melampaui batas. Ini satu sisi dari Allah Subhanahu wa taala. Ada di masyarakat berkembang bahwa Wuhan itu dari Al-Wahan katanya. Wuhan katanya. Ya, manusia bolehlah berkreasi, terserahlah. Dan kita tidak sibuk menyalahkan. Wuhan itu apa? Ya karena hubud dunya wa karahiyatul maut. Akhirnya melahirkan kita ini takut kepada kematian. Tidak boleh terlalu berani, tidak boleh terlalu takut. Memang sedang-sedang dan pada porsinya. Ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Kita masih diberi kesempatan, ya lakukan yang baik-baik yang diridhai oleh Allah, makanan, minuman, ibadah, waktu istirahat, berinfak, sedekah segala macam, waktu bekerja. Mudah-mudahan kalau tiba waktunya dalam keadaan hasanah, lalu meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan kalau wafat mudah-mudahan nilainya nilai wafat dalam keadaan syahid. Ada yang bersandarkan kepada hadis seperti mencuplik dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ahu, katanya. Jangan takut mati. Iya, memang enggak boleh takut mati, tapi kita berusaha supaya panjang umur, sehat, dipergunakan untuk ibadah. Itu mencuplik dari 6507, 6508, Fathul Bari juz 11 halaman 434, 439. Tapi kita mesti sehat, mesti menjaga kesehatan kita dan lain sebagainya. Karena sekarang memang banyak orang berkreasi ini. Ada yang, mohon maaf, mengartikan kalimatin sawa Al-Quran surah Ali Imran ayat 64, kreasi orang sekarang, ijtihad orang sekarang. Meskipun nanti kalau dicek kepada Al-Quran dan As-Sunnah benar apa tidak, nah itu masyarakat nanti bisa menilai lah. Bahwa kalimatin sawa di dalam Al-Quran Ali Imran ayat 64 itu katanya Pancasila. Padahal kalimatin sawa itu Al-Quran, itu Islam itu. Tapi ya silahkanlah. Jangan berlebihan. Kita memang sudah final, ya Pancasila itu sudah final. Kita harus mengikuti dan menghargai. Tapi jangan berlebihan. Demikian juga mengertikan ulil amri. Ulil amri minkum itu An-Nisa 59. Rupa-rupanya ulil amri itu hanya pimpinannya. Yang lain itu bukan ulil amri. Ya begitulah seninya hidup. Allah Subhanahu wa taala kembali lagi melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan, ma ighbarat qadama abdin. Setiap kaki yang terkena debu atau capek segala macam, fi sabilillah, kalau kaki ini dipakai untuk mengharapkan sesuatu yang diridhoi oleh Allah, beribadah, bekerja dan lain sebagainya, tidak mungkin fatamassahun nar, lalu tersentuh dari api neraka. Artinya umat Islam dianjurkan untuk bekerja, menjaga kesehatan dan lain sebagainya. Jadi ini Bukhari 2811, dan umat Islam harus menjaga kesehatan karena al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'ifi. Jadi orang mukmin yang kuat itu lebih disukai oleh Allah, kuat kesehatannya, keimanannya, finansialnya, segala macam, ilmunya, daripada orang mukmin yang dhaif. Terus kita berusaha meningkatkan hubungan kita, hablum minallah wa hablum minannas. Muslim 2667. Dan kita tidak lupa bahwa dimanapun umat Islam berada, termasuk di India, Nabi pun sudah mengingatkan, dhimmatul muslimin wahidatun, bahwa umat Islam itu nasibnya itu merupakan satu kesatuan. Apabila ada yang satu terzalimi, maka kita wajib membantu menolongnya dengan doa dan lain sebagainya, dengan cara-cara yang konstitusional, dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Bukhari 1870. Lalu kita bagaimana dengan, kembali lagi kepada corona ya. Corona itu di antaranya
Kejadian seperti itu pernah terjadi, diabadikan di dalam hadis Bukhari paling tidak 5729. Ceritanya menurut sahabat Abdullah bin Abbas, anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kharaja ila Sam. Suatu ketika sahabat Umar pergi ke Sam, suatu keperluan dakwah, hatta idza kana bisarghah laqiyahu umara'ul ajnad, namanya Abu Ubaidah ibnul Jarrah wa ashabuhu. Begitu sampai di Sarghah, kota Yarmuk, 13 marhalah, itu dekat Tabuk. Jadi pemimpin pasukan namanya sahabat Abu Ubaidah ibnul Jarrah, dan teman-teman menyampaikan bahwa fa akhbaruhu annal waba'ah, waba itu penyakit menular, qad waqa'a bi ardi Syam, bahwa di Syam ini telah terjadi wabak, penyakit menular. Penyakit menular bentuknya macam-macam. Qala Ibnu Abbas, faqala Umar ud'uli al-muhajirin al-awwalina fada'ahum fastasharahum wa akhbarahum anna al-waba'a qad waqa'a fi Syam fakhtalafu. Lalu Sayyidina Umar pertama memanggil sahabat muhajirin, diajak musyawarah. Begitulah sahabat dulu itu musyawarah. Lalu ternyata tidak menghasilkan kesepakatan yang final, artinya masih banyak ijtihad. Faqala ba'duhum qad kharajna li amrin wa la nara an tarji'anhu. Kata sahabat muhajirin, kalau bisa jangan balik, kita masuklah ke Syam, kita dakwah di situ. Wa qala ba'duhum ma'aka baqiyatun nasi wa ashabu Rasulillah wa la nara an tuqaddimahum ala hadzal waba. Faqala irtafi'u anni. Sebagian sahabat muhajirin, jangan, kalau bisa jangan masuk karena itu wabak. Kalau bisa jangan masuk. Lalu Sayyidina Umar, tunggu sebentar ya, saya musyawarah dengan sahabat yang lain. Tsumma qala ud'u li al-ansar fada'autuhum fastasharahum fasalaku sabilal muhajirin wa ikhtalafu ka ikhtilafihim faqala irtafi'u anni. Kemudian dipanggillah sahabat-sahabat Ansar, disuruh panggil oleh Sayyidina Umar, sahabat Ibnu Abbas memanggil, lalu isi musyawarahnya sama. Ada yang menyuruh masuk, jangan mundur, ada yang bilang kita menghindar dulu. Lalu Sayyidina Umar menyampaikan, "Tsumma qala ud'u li man kana hahuna min masyakhati Quraisy min muhajiratil fathi fada'autuhum falam yakhtalif minhum alaihi rajulani faqalu nara an tarji'a bin nas wa la tuqaddimahum ala hadzal waba." Kemudian Sayyidina Umar memanggil tokoh-tokoh orang Quraisy dari Muhajirin waktu yang ikut Fatih Mekah. Maka ketika beliau menyampaikan pendapat saya, Sayyidina Umar, jangan masuk Sayyidina Umar. Fanada Umar fin nasi inni musabbihun ala dhahrim fa asbahu alaihi. Faqala Abu Ubaidah ibnul Jarrah afiraram min qadarillah. Kemudian Sayyidina Umar mau menyampaikan hasil keputusan musyawarah. Lalu sahabat Abu Ubaidah ibnul Jarrah masih punya pendapat, afiraram min qadarillah, apakah kita harus lari dari takdir Allah, wahai sahabat Umar, itu wabak kan takdir Allah. Faqala Umar, tidak ada caci maki antara para sahabat, biasa aja, wajar saja ada perbeda. Faqala Umar, law ghairuka qalaha ya Aba Ubaidah, andai saja bukan kamu yang punya pendapat, wahai sahabat Abu Ubaidah, na'am nafirru min qadarillah ila qadarillah. Baik, kita ini akan berusaha dari qadar Allah, ketentuan Allah yang baik, menuju ketentuan Allah yang lebih baik. Ara'aita in kanat laka ibilun habatat wadiyan lahu udwatani ihdahuma khasibah wal ukhra jadbah, alaysa in ra'aital khasibata ra'aitaha biqadarillah wa in ra'aital jadbata ra'aitaha biqadarillah. Begini, bukankah kita ini kalau angon onta, ada tempat itu yang kering, ada yang subur, itu kan sama-sama takdir dari Allah. Apabila kita angon onta ke tempat yang subur, artinya kita kan memilih kepada takdir Allah yang lebih subur. Alaisa, demikian juga mungkin ini ijtihad dari ulama di Saudi tentang sementara penundaan umroh dan seterusnya. Alaisa in ra'aita al-khasibata ra'aitaha biqadarillah. Jadi jangan berlebihan lah bagi orang yang memberitahu tentang
virus itu nggak usah dicurigai, ditangkap berlebihan. Yang penting tidak mengandung hoak, hanya sifat kehati-hatian dan lain sebagainya. Jangan ditarik-tarik ke politik. Nanti karena ini yang menyebarkan berita orang yang berbeda dengan oknum, lalu segera diproses, ditahan. Jangan begitulah. Atau diserang dan lain sebagainya. Tanggapi semua dengan suatu yang wajar saja. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Alaysa in ra'aita al-khasibata dan seterusnya. Faja Abdurrahman ibn Auf. Kemudian sahabat Abdurrahman bin Auf, beliau menyampaikan begini. Tentang virus ini, kami alhamdulillah ingat tentang sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kana mutaghayyiban fi ba'dhi hajatihi faqala inna indi fi hadza ilman. Sami'tu, mendengar langsung siapa aku dengan pendengaranku, dengan mata kepalaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, hal bersabda. Sabda Nabi begini yang saya ingat. Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi. Apabila kalian berada di suatu tempat, maka kalian kalau di situ, di tempat itu ada wabak seperti di Syam, virus, maka jangan masuk. Fala taqdamu alaihi. Wa idza waqa'a bi ardin, dan kalau di situ ada wabak, ada penyakit virus menular, sedangkan kamu di dalam, wa antum biha fala takhruju firaram minhu. Enggak usah terlalu khawatir. Ya, insyaallah yang penting jaga kesehatan, berdoa, ikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini pelajaran bahwa memang kami ulangi, memang Allah itu, memang Al-Quran itu tidak butuh kepada hadis, kepada sunnah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada tafsir. Tapi kalau kita manusia butuh kepada Nabi, kepada sunnah, kepada hadis, kepada tafsir, kepada pendapat para sahabat, kepada pendapat para tabi'in, tabi'in, para imam, para ulama. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tahruju firaram minhu. Seperti ini buktinya. Lalu sahabat Abdurrahman bin Auf menyampaikan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala fahamidallaha Umar, kemudian Sayyidina Umar memuji dan menyanjung kepada Allah. Siapa Sayyidina Umar? Tsumman sarafa. Selesailah tentang musyawarah tentang virus waktu itu. Hadis Bukhari 5729, 5730, 6973. Lalu bagaimana di antara hal-hal yang bisa membendung kita dari penyakit virus tadi? Ada Rasil alhamdulillah dengan ketangkasannya, kecerdasannya. Alhamdulillah melalui Habib Husin sudah memberikan contoh di antaranya doa ya. Doa itu yang diulang-ulang itu bagus sekali. U'idzu nafsi gitu kan. Wa zauji wa dzurriyyati wa ma razaqani rabbi bil ahad as-samad dan seterusnya. Atau birabbil falak atau birabbin nas. Itu bagus diantaranya kalau mau diamalkan. Kenapa? Karena satu sisi Al-Quran, satu sisi baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, itu menurut sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, walam ya'ti ahadun bi afdalah. Tidak ada seorang yang lebih utama mimma ja'a bihi illa ahadun amila aktsara min dzalik. Tidak ada yang lebih utama kecuali orang yang bisa membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, itu kan zikir-zikir yang telah kita baca di samping Al-Quran, As-Sunnah, itu zikir 3292 itu. Itu ini satu sisi. Atau seperti yang ditawarkan di dalam hadis Bukhari penyelesaiannya, yaitu 2276. Haddatsana Abu Nu'man, haddatsana Abu Awanata an Abi Bishrin an Abil Mutawakkil an Nabi Sa'id radhiyallahu anhu qala intalaqa nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi safarin safaruha. Suatu ketika sahabat Nabi pernah menuju suatu perjalanan. Hatta nazalu ala hayyin min ahya'il arabi fastadafuhum fa'abaw ayyudayyifuhum. Lalu sampailah di suatu masyarakat, lalu masyarakat itu mestinya ada tamu, boyo dikasih air minum atau apalah gitu, kue ya semampunya.
kalau memang ada memungkinkan. Ternyata beliau tidak. Padahal itu sahabat-sahabat Nabi. Ternyata di luar dugaan, faludhiya sayyidu dzalikal hayyi fas'au lahu bikulli syai'in la yanfa'uhu syai'un. Ternyata pemimpin dari kaum itu sakit, dia sudah berusaha teman-temannya untuk mengobati tapi tidak kunjung sembuh. Faqala ba'duhum law ataitum haula'ir rahta alladzina nazalu la'allahu ay yakuna 'inda ba'dihim syai'un. Bagaimana, kata mereka punya usul, bagaimana kalau di antara kita ada yang datang kepada tamu itu, sahabat Nabi maksudnya, siapa tahu di antara mereka ada yang bisa mengobati penyakit pemimpin saya ini, pemimpin kita ini, yaitu ketepatan digigit oleh hewan. Itu di antara sakitnya. Fa'atauhum faqalu ya ayyuhar rahtu inna sayyidana ludhigha wa sa'ayna lahu bikulli syai'in la yanfa'uhu. فهل عند أحد منكم من شيء فقال بعضهم نعم والله إني لأركي ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا. Kata begitu disampaikan, apakah Anda berkenan atau ada yang bisa membantu mengobati pemimpin kami? Baik, kami pasti membantu pemimpin Anda. Meskipun Anda tadi tidak baik kepada kami, tidak menyuguhi, meskipun Anda beragama berbeda dengan kami, meskipun Anda kelompok lain, kajian lain, televisi lain, enggak ada masalah. Meskipun Anda berbeda dengan agama kami, kewajiban kami umat Islam tetap membantu siapapun yang butuh pertolongan. Luar biasa memang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa memang Islam, Al-Quran dan As-Sunnah itu. Walakin wallahi laqad istadafna falam tudayyifuna fama ana birakil lakum hatta taj'aluna lana ju'lan fasalahuhum ala qati'im minal ghanam. Tapi mohon maaf begini, lain waktu apabila ada orang yang kira-kira, mohon maaf bukan saya, apabila butuh bantuan, mudah-mudahan Anda bisa merubah pendapat, bantulah meskipun orang itu berbeda dengan kita. Ini satu sisi. Saya minta itu saja, bukan para sahabat minta imbalan, tidak, karena sahabat itu tidak terlalu memikirkan imbalan. Cuman beliau ingin merubah cara berpikirnya mereka, bahwa mereka ini hanya akan membantu orang yang satu pendapat dengan mereka, dan baru dia akan membantu orang lain kalau orang lain itu baik sama mereka. Lalu sahabat ini ingin merubah, baik akan saya bantu, tapi lain waktu kalau ada orang yang butuh bantuan, bantu ya. Baik, asal Anda bisa berkenan membantu pemimpin kami, apalagi bisa menyembuhkan, kami akan kasih kambing Anda 10-40 kambing. Kalau bahasa kita, saya tidak butuh dengan kambingnya Anda. Saya cuman kalau berkenan, tapi bahasanya tidak langsung begitu. Ingin merubah cara berpikir Anda. Kalau kami, cara berpikir umat Islam, Al-Quran dan As-Sunnah, tetap membantu siapa saja yang kira-kira perlu dibantu, apapun agamanya. Fantalaqa yadfilu alaihi wa yaqra'. Kemudian orang tadi, yaitu sahabat tadi, membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ini maksudnya Fatihah. Kalau Fatihah itu lengkap dengan Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Tidak mungkin beliau ini meruqyah hanya dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah, wassalam begitu saja. Tidak. Jadi kalau disebut membaca Alhamdulillahirabbil alamin lengkap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Jadi lengkaplah, sama dengan mari acara ini kita awali dengan basmalah. Berarti membaca Bismillahirrahmanirrahim, lengkap. Mari kita akhiri acara ini dengan hamdalah, berarti lengkap. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika Allah menyampaikan Iqra bismi rabbik, berarti lengkap, yaitu innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Karena Allah suka dan mengajarkan, Nabi menyontohkan kepada orang yang lengkap menyebut sifat-sifat, jabatan, harkat dan martabat Allah. Itu untuk Allah nggak butuh, ini supaya kita biasa menghargai. Jadi ketika Allah disebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, sudah Allah, sudah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Makanya Bismillah itu kenapa Fatihatil Kitab, karena di situ banyak asma'illah,
nama-nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim dan seterusnya. Lanjut, faka'annama nusyita min iqalin. Kemudian atas izin Allah, gara-gara sakit cuma dibacain Fatihah sembuh. Artinya umat Islam, yang penting Anda rajin sholat, Anda rajin baca Fatihah, Anda rajin baca doa, insya Allah penyakit corona akan menyimpang. Oleh Allah disimpangkan, dijauhkan dari umat Islam, insya Allah. Fantalaqa yamshi wa ma bihi qalabah fa'awfuhum ju'lahum alladhi salahuhum alaih faqala ba'duhum iksimu faqala alladhi raqa la taf'alu hatta na'tiyan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam fanadhkura lahu alladhi kana fananzura ma ya'muruna faqadimu ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fadhakaru lahu faqala wa ma yudrika annaha ruqyah. Kemudian begitu selesai pemimpinnya sehat atas izin Allah melalui wasilah Fatihah, membaca Fatihah. Ini jadi Fatihah itu bisa untuk menyembuhkan penyakit. Maka teman-temannya bilang, bagaimana kalau kambingnya kita bagi, itu pemberian. Sebentar dulu, kita lapor dulu sama Nabi, ini hasil korupsi apa tidak? Mempergunakan jabatan apa tidak? Apa mengambil kesempitan dalam kesempatan? Kira-kira begitu. Jadi luar biasa. Makanya di dalam hadis Nabi yang lain tuh begini, fahalla jalasa fi baiti abihi au baiti ummihi fayanzura yuhda lahu amla. Kalau dikasih hadiah apa-apa itu kalian pertanyakan pada diri sendiri, ini hadiah apa korupsi? Jadi kalau Anda kira-kira tidak punya jabatan seperti itu, apa kira-kira Anda dikasih seperti itu? Hadis Bukhari 2597. Kita tanya dulu pada Nabi, kita lapor kejadiannya. Lalu begitu sampai di Madinah, dilaporkan kepada Nabi, lalu menyampaikan, itulah namanya ruqyah, artinya Fatihah bisa membebaskan seseorang dari penyakit setelah kita berdoa, berzikir, dan berusaha mengikuti aturan makannya, minumnya yang thayyib, yang halal. Tsumma qala qad asabtum iqsimu wadribu li ma'akum sahman fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Nabi menyampaikan, mohon maaf, emang pembagian masih ada. Boleh kalau pembagian ada dibagi sama kita-kita. Nabi cuma bercanda, Nabi tidak butuh seperti itu. Artinya apa? Itu halal. Karena Anda tidak menuntut, tidak mengharap, Anda membantu orang lain meskipun beda agama, itu pun Anda tetap bantu orang yang perlu dibantu dan Anda tidak meminta sesuatu, itu pun halal. Itu satu sisi. Dan sekarang kita masuk kepada materi kita yaitu hadis Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar hadis Bukhari pada kesempatan kali ini 4845 insyaallah sampai 4852. Tapi kami acak dulu ya. Kalau nggak diacak begini, udah jangan diacak lah. Bismillahirrahmanirrahim. 4845. Haddatsana Yasarah ibnu Safwan ibni Jamil al-Lakhmi haddatsana Nafi' ibn Umar an ibni Abi Mulaika qala kadal khayrani. Hampir saja sahabat yang pilihan yaitu sahabat Abu Bakar dan Umar ayyahlika, hampir saja beliau ini merasa rugi, Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Kadang-kadang saya nggak tega mengartikan lurus-lurus itu, mohon maaf. Rafa'a aswatahuma indan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa? Karena beliau sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar ini telah terjadi musyawarah yang suaranya sampai agak tegas dan itu kedengaran dan itu terjadi di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hatta qadima alaihi raqbu bani Tamim fa asyara ahaduhuma bil Aqra ibni Habis akhi bani Mujashi wa asyara al-akharu bi rajulin akhar qala Nafi' la ahfadhu ismahu faqala Abu Bakrin li Umar ma aradta illa khilafi. Kata sahabat Abu Bakar, kenapa kamu punya pendapat seperti itu wahai sahabat Umar? Anda ini berbeda dengan pendapatku. Fartafa'at aswatuhuma. Tidak sahabat Abu Bakar, kata Sayyidina Umar, saya berpendapat begini. Kata sahabat, kita lanjut dulu. Fa'anzalallahu, kemudian Allah menyampaikan katanya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum. Jadi la tarfa'u, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Al-Hujurat ayat 2. Jangan sampai berlebihan di dalam berbeda. Boleh berbeda tapi tidak boleh berlebihan. Qala Ibnu Zubair fama kana Umaru yusmi'u Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabi wasallam ba'da hadhil ayah hatta yastabhimahu. Setelah itu Sayyidina Umar kalau berbicara itu pelan sekali, hampir saja Nabi itu tidak mendengar, sampai Nabi kadang-kadang bertanya, Umar tadi yang kamu sampaikan apa? Walam yadhkur dzalika an abihi yakni Abu Bakrin. Ini satu sisi ya. Saya bacain dulu. Di dalam riwayat yang lain sama dari sahabat Abdullah bin Zubair yang sekarang, annahu qadima rakbum min Bani Tamim ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Abu Bakrin Amir Al-Qa'qa' ibn Ma'bad. Kata sahabat Abu Bakar, yang dijadikan pemimpin adalah Al-Qa'qa' bin Ma'bad saja. Kata Sayyidina Umar, Al-Aqra' bin Habis saja. Wa qala Umaru bal Amir Al-Aqra' ibn Habisin. Faqala Abu Bakrin ma aradta illa illa khilafi. Faqala Umar ma aradtu khilafaka fatamaraya hatta irtafa'at aswatuhuma fanazala fi dhalika ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih hatta inqadatil ayatu. 4847 materi kita. Meskipun ayat ini untuk umum ya, jadi tidak hanya mencakup beliau berdua. Ini satu sisi. Lalu bagaimana di antara penyelesaian Nabi melihat dua sahabatnya yang berbeda? Kita lihat. Materi kita 4846. Haddatsana Ali bin Abdullah haddatsana Azhar ibnu Sa'din akhbarana ibnu Aun qala amba'ani Musa ibnu Anas an Anas ibn Malik radhiyallahu annan Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, beliau sahabat Abu Bakar, sahabat Umar ini sama-sama ngerti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tentu kita tidak baik kalau mengatakan kalau sudah ada di sini jangan kalau sudah ada Al-Quran jangan berbeda. Sudahlah. Beliau berdasarkan Al-Quran. Yang satu juga berdasarkan Al-Quran. Biarkan saja berbeda begitu saja. Karena perbedaan yang penting disampaikan oleh orang-orang yang tulus, yang ahli. Insya Allah lebur dengan sendirinya. Bahkan akan menghasilkan manfaat yang luar biasa bagi umat. Kita lanjut. Karena bagi orang yang alim, yang hatinya ikhlas, berbeda itu hanya luarnya saja. Hatinya tidak pernah sedikit pun ada perbedaan. Begitulah para sahabat, sahabat Ibnu Umar, sahabat Abu Musa al-Asy'ari, sahabat Abdullah bin Mas'ud, dan semua para sahabat. Kita lanjutkan, fa'atahu fawajadahu jalisan. Kita ulangi lagi. Menurut sahabat 4846, menurut sahabat haddatsana Ali bin Abdullah haddatsana Azhar bin Sa'din akhbarana Ibnu Aun qala amba'ani Musa ibnu Anas an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam iftaqada Thabit bin Qais. Suatu ketika Nabi itu tidak melihat sahabat Thabit bin Qais. Faqala berkata rajulun, siapa seorang laki-laki. Ketika Nabi tidak melihat sahabat Thabit bin Qais, Nabi bertanya, kemana sahabat Thabit bin Qais? Nabi itu satu-satu sahabat itu sangat dekat. Kemudian Nabi bertanya, ada seorang sahabat, salah seorang menyampaikan, ya Rasulullah, ana a'lamu laka. Saya a'lamu maksudnya akan u'allimu, bisa akan memberitahu siapa aku. Kalau a'lamu saya tahu terhadap kemana Thabit bin Qais keberadaannya. Laka ilmahu, kepadamu kepada keadaan sahabat Thabit bin Qais. Fa'atahu, maka datanglah, berangkatlah siapa rajul laki-laki tadi kepada sahabat Thabit bin Qais. Fawajada, maka menemukan siapa rajul kepada sahabat Thabit bin Qais jalisan, menemukan kepada hal dalam keadaan duduk fi baiti, di rumahnya sahabat Thabit bin Qais. Munakisan, hal menundukkan ra'sahu, kepada kepalanya sahabat Thabit bin Qais.
Faqala maka bertanya siapa sahabat yang bertamu kepada rumahnya sahabat Sabit bin Qais tadi lahu kepada sahabat Sabit. Madapun apa sya'nuka yaitu keadaanmu wahai sahabat Sabit bin Qais sampai keadaannya seperti itu, menunduk seperti itu. Faqala maka menyampaikan menjawab siapa sahabat Sabit bin Qais syarrun adapun keadaanku sya'ni syarrun ay sya'ni syarrun. Mohon maaf kadang-kadang yang saya sampaikan itu berdasarkan nahwu sorob sehingga tidak ada di hadisnya. Kana yarfa'u sautahu, tapi saya tidak merubah dan tidak menambah. Karena ada siapa sahabat Sabit itu menceritakan yarfa'u yaitu pernah mengangkat siapa sahabat Sabit sautahu kepada suaranya sahabat Sabit fauqa sautin nabi di atas tegas atau kerasnya suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya, kenapa sahabat Sabit bin Qais Anda begitu menunduk dan seterusnya mengurung diri di rumah? Karena saya merasa amal saya hancur semua. Karena saya pernah berbicara melampaui pembicaraan atau suara keras atau tegasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad habita amaluhu. Karena orang yang seperti itu akan hancur amalnya. Wa huwa min ahlin nar dan termasuk dari ahli neraka. Kata sahabat Sabit bin Qais. Fa'ata maka melaporkan ar-rajulu siapa laki-laki. Tadi laki-laki yang datang bertamu ke rumah sahabat Sabit bin Qais adalah sahabat Sa'ad bin Mu'ad. An-Nabi yang melapor kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu maka menceritakan siapa rajulhu kepada Nabi annahu bahwasanya sahabat Sabit qala yaitu menceritakan siapa sahabat Sabit kada wa kada. Faqala Musa maka menyampaikan sahabat faqala Musa siapa Musa bin Anas faraja'ah ini rawi faraja'ah maka kembali lagi siapa rajul tadi sahabat Sa'ad bin Mu'ad ilaihi menemui sahabat Sabit bin Qais al-marratal akhirah kepada kesempatan yang lain membawa pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bibisyaratin dengan kabar gembira azimatin yang sangat menggembirakan. Faqala maka menyampaikan siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idhab pergilah siapa engkau rajul ilaihi kepada sahabat Sabit faqul maka berkatalah siapa engkau rajul ilaihi kepada sahabat Sabit salamku. Apa nih jawaban Nabi? Coba lihat. Renungkan baik-baik. Ketika Nabi melihat ada dua sahabat yang berbeda, bahkan suaranya kedengaran Nabi agak tegas, bahkan melampaui pembicaraan atau suara Nabi, ini jawaban Nabi. Innaka lasta min ahlin nari, walakinnaka innaka lasta min ahlin nar, walakinnaka min ahlil jannati. Innaka, sampaikan salamku kepada sahabat Sabit bin Qais. Mohon maaf, ini materi kita. Kalau nggak percaya, cek 4846. Engkau sahabat Sabit bin Qais, sesungguhnya kamu lasta, yaitu tidak ada siapa engkau sahabat Sabit bin Qais min ahlin nar, yaitu termasuk ahli neraka. Walakinnaka, seperti dugaanmu bahwa apabila kamu suaranya agak tegas melampaui sedikit kepada Nabi, itu ahli nar. Tidak. Walakinnaka, akan tetapimu engkau sahabat Sabit bin Qais min ahlil jannah, yaitu termasuk ahli jannah, ahli surga. Masya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Andai saja orang sekarang ini sudah pasti dikasih An-Nisa ayat 59, itu termasuk tanazuk. Kalau tanazuk neraka nanti, waduh, ya terserahlah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang kayak begini mestinya diserahkan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah karena ayatnya seperti itu, farudduhu ila Allahi war Rasul dan seterusnya. Apalagi ta'alau ila ma anzalallahu wa ila Rasul, demikian juga harus qaulan baligha, demikian juga wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah, dan demikian juga fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Silahkan bisa dipelajari di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa surah yang keempat ayat 59 sampai 65. Lalu materi kita berikutnya yang tadinya mau kami taruh di depan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil Yahudu, berkata orang-orang Yahudi.
Innallah, sungguhnya Allah, khalaqa, yaitu telah menciptakan siapa Allah, al-khalqa, kepada makhluk, fi sittati ayyam, katanya diciptakan 6 hari. Saya cuma menceritakan, ikuti dulu sampai selesai, jangan mudah dipotong dan mudah salah paham. Wa faragha, dan selesai siapa Allah, kata orang Yahudi, minal khalqi, dari penciptaan makhluk itu selain Allah, langit bumi dan seisinya termasuk manusia, yaumal jum'ah, selesai hari Jumat, wastaroha, dan istirahat katanya. Padahal wastaroha dan istirahat katanya Allah yaumas sabti, di hari Sabtu, karena Sabtu itu katanya istirahat. Lalu Allah menyampaikan tidak benar dugaan seperti itu, dan tidak benar pengertian Sabtu itu istirahat. Fa'akdzabahum, maka mendustakan, menjawab hum, kepada dugaan Yahud, Allah, siapa Allah, faqala, maka menyampaikan siapa Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walaqad khalaqanas samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lub. Surah Qaf ayat 38. Saya kalau baca Al-Quran itu gemeter bukan takut kepada orang. Saya sudah besar, saya hanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saya itu karena apa? Pura-pura takut kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau orang menilai saya gemeter karena ini, karena itu urusan lah. Karena memang begitulah. Jadi ketika Allah menciptakan beberapa langit dan bumi, wa ma bainahuma fi sittati ayyam, itu di dalam 6 masa, wa ma masana, dan tidak pernah menyentuh min lughub, min ta'abin wa nasabin. Allah itu tidak butuh istirahat seperti manusia. Allah itu tidak lelah. Dan pengertian sabti, Sabtu itu tidak istirahat sebenarnya. Di samping, di antara arti Sabtu itu adalah, di samping ada yang mengartikan itu istirahat, ada yang mengartikan bersenang-senang. Jadi hari Sabtu pakai untuk bersenang-senang. Ada yang mengartikan Sabtu itu adalah melepas kesibukan dunia demi untuk mulai meningkatkan konsentrasi akhiratnya. Ada yang mengartikan bahwa Sabti itu adalah masa beribadah, pergunakan masa sebaik-baiknya. Ada yang mengartikan Sabti itu adalah tersebar. Jadi menyebar kita untuk silaturahim dan lain sebagainya. Itu silahkan. Jadi pengertian Sabtu itu banyak sekali. Dan ada lagi yang mengartikan fasih. Sabtu itu artinya fasih. Ada yang mengartikan bahwa Sabtu itu adalah berkuasa. Jadi bagaimana caranya kita umat Islam ini punya kekuasaan yang legal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sabti ini artinya adalah tajam, jadi tegas perkataannya. Ada artinya sabti ini adalah kuda yang bagus atau pemberani atau harimau. Jadi itulah umat Islam harus seperti kuda yang tidak mudah lelah. Itu nanti ada di dalam Al-Quran juga berbicara tentang kuda. Bagaimana penafsirannya ayat itu menurut Sayyidina Ali, nanti insya Allah lain waktu. Bagaimana penafsiran menurut Al-Quran tentang sabti? Sabtu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad alimtumul ladzina a'tadaw minkum fis sabti Fakulna lahum kunu qiradatan khasiin. Al-Baqarah ayat 65. Singkatnya bahwa Sabtu itu harus kita pergunakan untuk meningkatkan hablum minallah wa hablum minan nas, bukan istirahat. Ini satu sisi. Yang kedua, dan ini mungkin yang hadis materi kita yang terakhir karena nggak mungkin cukup. Nanti setelah istirahat akan kita sampaikan, masih hubungannya dengan apa ini, corona. Kita lihat waktunya. Sekarang materi kita 4848. Haddatsana Abdullah ibnu Abil Aswad, haddatsana Harami ibnu Umarata, haddatsana Syu'batu an Qatadah an Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yulqa fin nari wa taqulu hal mim mazidin hatta yada'a qadamahu fataqulu qat. Ada yang mengatakan dulu ya, sebentar dulu, sabar dulu. Ada yang hadis Bukhari bahwa kata sahabat Anas radhiyallahu an, Nabi bersabda, neraka itu pernah bertanya kepada Allah, kira-kira masih ada tambahan apa tidak? Sampai Allah itu meletakkan qadamahu,
Qadamahu di situ ada yang mengartikan kaki, ada yang mengartikan kekuasaan, ada yang mengartikan macam-macam. Saya baca aja dulu, saya baca dari berbagai pendapat. Lalu kita lanjut dulu. 4.849 masih materi kita. Di antaranya juga kalau tadi dari sahabat Anas radhiyallahu an, sekarang di antaranya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Yuqalu li jahannam halim talati wa taqulu hal mim mazidin fayadha'u ar-rabb tabaraka wa ta'ala qadamahu 'alaiha fataqulu qad. Lalu 4.850. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam tahajjatil jannatu wan nar. Suatu ketika terjadi perdebatan antara surga dan neraka. Faqalat an-naru, kemudian neraka berdebat. Uthirtu bil mutakabbirin wal mutajabbirin. Kami ini, si neraka ini, orang-orang yang mutakabbir, sombong, orang-orang yang diktator. Waqalat al-jannah, sedangkan surga menyampaikan, mali la yadkhuluni illa du'afa'un nasi wasaqatuhum. Masya Allah, yang masuk ke surga ini orang-orang yang dulu dianggap lemah atau dilemahkan. Orang yang dianggap kelas sederhana, jelata, segala macam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala lil jannah. Kemudian Allah menyampaikan kepada surga, anta rahmati, engkau adalah rahmatku. Arhamu bika man asya'u min ibadi. Saya memberi rahmat kepada siapapun, termasuk hambaku yang lemah atau dilemahkan. Wa qala linnar, kemudian Allah menyampaikan kepada api neraka, innama anti adzabun u'adzibu biki man asya'u min ibadi. Kamu neraka, saya persiapkan untuk memang diperuntukkan untuk tempat di situ Allah mengadab bagi hamba yang waktu di dunia beliau tidak berkenan mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itulah kekuasaanku. Walikulli wahidatim minhuma mil'uha. Dan tiap-tiap sesuai dengan porsinya. Fa'amman naru fala tamtali'u hatta yudha'a rijluhu. Katanya neraka itu tidak selesai, dia selalu butuh orang yang masuk terus. Kalau surga itu enggak begitu, karena barang mahal. Bagi yang berkesempatan punya tiket silahkan masuk, yang tidak punya tiket tentu silahkan ke tempat lain. Baru setelah diletakkan katanya rijluhu. Apa pengertian rijluhu itu? Fatakulu qad fahunalika tamtali'u wa yazwa ba'daha ila ba'din. Menghalau sebagian nar kepada sebagian yang lain, wala yadhlimullahu azza wa jalla min khalqihi ahadan, dan Allah sedikit pun tidak pernah menzalimi hambanya. Wa ammal jannatu fa innallaha azza wa jalla yansha'u laha khalqan. Sedangkan surga demikian, tempat sesuatu yang menyenangkan dan seterusnya, orang yang baik-baik. Pertama, tentang menyikapi hadis seperti ini. Ada orang yang berpendapat buang saja ya hadis seperti itu karena bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu sebentar dulu, sabar. Bukankah di Al-Quran juga ada yang hampir mendekati yang seperti itu, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yadullahi fawqa aydihim. Yadullahi fawqa aydihim. Surah Al-Fath ayat 10. Yadullah, apa Allah butuh tangan? Tidak. Apa Allah butuh kaki? Tidak. Itu kekuasaan Allah, rahmat Allah, pertolongan Allah, dan seterusnya. Hadirum ma'hum wa huwa al-mubaya' biwasatati rasulihi. Kita lanjutkan. Demikian juga di dalam Al-Quran, surah Shad ayat 75. Pertama, apa perlu dibuang, apa tidak ini hadis? Silahkan. Saya cuma menyampaikan, demikian juga bacaannya, penjelasannya, penafsirannya, yang macam-macam kami cuma menyampaikan. Silahkan umat yang menilai mana yang pingin diambil. Tidak perlu kita saling menyalahkan, karena umat sudah cerdas. Tugas kami hanya tabligh menyampaikan. Demikian juga Imam Bukhari hanya menceritakan dan menyampaikan dan mengulas. Silahkan umat memilih. Lalu di dalam Al-Quran surah Shad ayat 75. Yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya iblisu ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal alin. Biyadayya, kenapa kamu tidak mau menghargai makhluk yang saya ciptakan dengan tangan, maksudnya dengan kekuasaanku. Ai tawallaitu khalqahu, hanya aku yang mampu menciptakan manusia. Kamu tidak menghargai makhluk ciptaanku, sama saja tidak menghargai aku. Jadi kita harus saling menghargai ciptaan Allah Subhanahu wa taala pada porsinya masing-masing. Ini satu.
Lalu ada yang berpendapat begini, penafsiran yang kedua, pendapat yang kedua, sudahlah, ini hadis diambil saja. Kalau tadi dibuang, sekarang diambil. Diambil tapi penafsiran qodamah, ya udah qodam itu, begitu qodam. Jadi dianggapnya Tuhan itu perlu qodam, dalam pengertian butuh kaki. Padahal kaki itu ciptaan Allah. Mana mungkin Allah butuh kepada ciptaannya. Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Asy-Syura ayat 11. Allah tidak butuh kepada kaki, kepada tangan. Qul huwallahu ahad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Ikhlas 1 sampai 4. Yang ketiga, ada yang menjelaskan begini. Ada yang penafsiran menurut ditafsiri saja Quran itu secara zahir apa adanya. Jadi tidak boleh macam-macam, apalagi dihubungkan dengan hadis, dihubungkan dengan tafsir, sudahlah. Nah, yang kayak begini ini namanya Abu Daud Al-Zahiri atau Daud bin Ali, punya murid namanya Ibnu Hazm. Bukan Sayyidina Ali ya, bukan. Ini Daud bin Ali. Ini penjelasan panjang lebar, silahkan buka di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 1 halaman 123. Jadi model penafsiran itu banyak, tinggal umat silahkan memilih tanpa harus menyalahkan. Yang keempat, nah bagaimana penjelasan hadis seperti ini? Ada yang mengatakan yang dimaksud qadam seperti itu adalah nomor 1. Walaisal muradu haqiqatal qadami wal arabu tasta'malu alfadhal a'dha'i fi darbil amthali wa la turidu a'yanaha ka qaulihim raghama anfihim wa saqata fi yadihi wa qila al muradu bil qadami al faratu as-sabiqu ayyadallahu fiha ma qaddamahu laha min ahli al adhabi. Qala al-Ismailiyu al-qadamu qad yakunu isman lima qadima kama yusamma ma khabita min warakin khabtan fal makna ma qaddamu min amalin. Ada yang berpendapat nomor 1, yang dimaksud qadam di situ bukan kaki, karena tidak mungkin, mustahil diartikan qadam kaki apa adanya, karena Allah tidak butuh kepada makhluk, kepada kaki. Qadam di situ adalah seperti al-faratu as-sabiq, jadi ma qaddamu. Pertama adalah qadam di situ adalah pembalasan. Jadi neraka ini tempat pembalasan. Jadi fayadha'ur rabbu tabaraka wa ta'ala qadamahu 'alaiha. Allah meletakkan kepada orang-orang yang pantas dibalas, kira-kira begitu. Ada pemahaman yang kedua, ma qaddamu min amalin. Jadi hampir sama, karena lalai dulu lalu dimasukkan di neraka jahanam, lalu karena amalnya tidak baik dan tidak benar, tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ijma' dan qiyas, kalau mau ditambah dan seterusnya silahkan, maka itu di neraka jahanam. Ada yang menjelaskan bahwa qadam di situ ayyakuna hunaka makhlukun ismuhu qadam awil muradu bil qadami al-akhir li'anna al-qadama akhirul a'dha'i fayakunu al-ma'na hatta yada'ullahu finnar akhir ahliha fiha wa yakunu ad-dhamiru lil mazid. Penjelasan yang ketiga adalah qadam di situ adalah yang terakhir, karena kaki itu merupakan semacam makhluk yang terakhir, ciptaan yang terakhir dari anggota tubuh manusia, sampai neraka itu berhenti setelah orang yang terakhir yang berhak masuk neraka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka jahanam itu. Lalu mana penafsiran yang benar dari semua penafsiran? Kami tugasnya hanya membaca, itu pun membaca kalau mungkin banyak salahnya. Jadi kami hanya menyampaikan, silahkan mana yang mau diikuti, insya Allah umat Islam sudah cerdas. Kita hanya kembali kepada Al-Quran, surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat yang ketujuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Kita tidak usah terlalu berlebihan dan kita tidak boleh zayun,
Tidak boleh condong kepada sesuatu yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, apalagi kalau ada kepentingan, apalagi kalau ada kebencian. Cukup disampaikan atau dibacakan apa yang menjadi dalil dari semua pihak atau ijtihad kita. Tidak usah ibtigha al-fitnah, tidak usah mencari fitnah, ibtigha ta'wilih, berlebihan mencari takwilnya kalau tidak ada dasarnya. Illallah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Yang paling benar itu adalah Allah, warrasikhuna fil ilmi. Sedangkan orang yang mendalam ilmunya dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya beliau hanya tabligh, menyampaikan seperti Nabi tugasnya hanya litubayyina linnas. Jadi semuanya kebenaran dikembalikan kepada Allah, ibaratkan wallahu a'lam bissawab. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi kullum min indi rabbina wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Nah, ini satu sisi sebagai tambahan sedikit, di dalam kita menemukan masalah seperti ini, maka yang perlu kita hindari yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Andai saja kita terlalu kasar, maka satu demi satu akan meninggalkan kita. Itu Ali Imran ayat 159. Dan Nabi pun disuruh menyampaikan, apalagi sama anak bangsa, apalagi sama umat Islam, sampaikan saja tanpa berlebihan. Fasda' bima tu'mar wa'arid anil musyrikin. Ya Allah, bagaimana itu gangguan dari orang musyrik, ya Allah, berlebihan dari lisan maupun apa saja. Fasda' bima tu'mar. Lanjutkan saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang penting Anda harus berusaha dengan sebaik-baiknya, dengan sesantun-santunnya menurut kemampuan Anda. Wa'arid anil musyrikin, enggak usah terlalu diperhatikan gangguan dari orang-orang musyrik yang memang suka mengganggu. Kalau enggak mengganggu ya namanya bukan orang al-musyrikin. Inna kafainakal mustahzi'in, kamilah yang akan membantu perjuangan Anda, biar kami saja yang mengurusi mereka. Al-Hijj ayat 94-95. Nabi dulu gangguannya luar biasa, lalu diganggu luar biasa. Dan jangan lupa sebagai terakhir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Al-An'am ayat 108. Hindari caci maki segala macam. Ini apalagi sama umat Islam, sama anak bangsa, dengan mereka beda agama saja kita dihindari caci maki. Wala tasubbul amwata fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Ini dari Nabi, riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha, 1393, 6516, Fathul Bari juz 3 halaman 330, 332. Dan begitulah Al-Quran dan As-Sunnah, santun, lembut, tapi tegas, tetap tugas amar ma'ruf, nahi mungkar. Jadi toleransi pada tempatnya. Al-Maidah ayat 2, ayat 8, Al-Mumtahanah ayat 8, ayat 9. Al-Quran dan As-Sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Radio Sultan untuk Islam yang satu, ikhwan akhwat para pendengar Radio Sultan dan juga pemirsa Rasil Visual. Terima kasih Anda tetap setia menyimak siaran kami di pagi hari ini, yaitu acara kajian Kitab Fathul Bari bersama Ustadz Ahmad Sanusi. Dan kita sudah masuk di sesi yang kedua. Kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di tabel kami. Pak Ustadz, kita bacakan Pak Ustadz pertanyaan yang pertama. Ini dari Ibu Ingga di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau bertanya, apakah ada di dalam Al-Quran ataupun hadis yang menerangkan ciri-ciri kiamat adalah tidak ada lagi orang yang tawaf? Syukran Pak Ustadz. Pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz, saya Bapak Ridwan di Sukabumi, mau bertanya, mengapa Pak Ustadz saat ini orang-orang sangat takut dengan virus corona? Bukankah manusia sudah pasti dan nyata akan mendapatkan kematian? Bukankah yang harus sangat ditakuti yaitu kerusakan di dunia ini dan turunnya kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Mohon nasihatnya. Pertanyaan yang ketiga, Pak Ustadz, dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Ahmad Sanusi dan juga Kang Anis. Ustadz, apakah dulu di zaman Rasulullah SAW pernah terjadi wabah virus atau penyakit seperti sekarang ini? Sebagai pemimpin umat, apakah yang dilakukan Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz, mohon nasihatnya, semoga bisa diikuti dan dilakukan oleh pemimpin kita supaya masyarakat bisa tetap tenang namun juga waspada. Syukran. Ada 3 pertanyaan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin jawab, tapi nanti saya dibully orang. Di Indonesia, di samping supaya tenang, tentram, aman dari berbagai penyakit, pulangkan Habib Rizik. Ini mohon maaf, saya pasti dibully, dibenci orang, tapi saya sampaikanlah. Dah, 1. Kedua, pernahkah di zaman Nabi terjadi wabah seperti itu? Sudah pernah. Makanya diruqyah diobati dengan Al-Fatihah. Ada penyakit gak ketahuan penyakitnya, diobati ini dan itu dan lain sebagainya. Ini satu sisi ya. Ini satu sisi. Ada di dalam hadis Bukhari 2276, 5700, 5736, 5749. Lalu diruqyah dengan pakai atau diobati dengan Al-Fatihah. Demikian juga di dalam Bukhari itu juga kalau di zaman sahabat itu termasuk di tadi kasusnya sahabat Umar dengan sahabat Abu Ubaidah Ibnul Jarrah ketika beliau pergi ke Sam. Di Sam waktu itu ada wabah, maka afiraram min qadarillah, apakah kita harus menghindar dari kudrat kekuasaan Allah, ketentuan Allah? Dijawab oleh Sayyidina Umar, na'am nafirru min qadarillah ila qadarillah. Betul, memang kita menghindar dari kudrat Allah, ketentuan Allah, kekuasaan, kepada ketentuan yang lebih baik, situasi dan kondisi yang lebih baik. Bukan kita berarti takut mati, tidak. Tempatkanlah ayat pada porsinya, demikian juga pemahaman al-hadis pada porsinya. Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Apabila Anda, ini sabda Nabi menurut sahabat Abdurrahman bin Auf, apabila Anda berada di suatu tempat, di tempat itu mau masuk ke suatu negara, di tempat itu ada suatu wabah, maka jangan masuk. Kalau sudah ada di tempat itu, kalian gak usah terlalu takut. Kalau bisa menghindar, menghindar. Tapi kalau mau keluar, keluar. Kalau nggak keluar juga nggak apa-apa. Yang penting jaga. Tapi jangan seperti sekarang. Karena bau-baunya ini setiap orang yang menyampaikan tentang berita corona mau dihubungkan dengan politik. Janganlah, jangan begitu. Karena dianggap kelompok lain atau khawatir mengganggu. Kenapa sih? Sampaikan saja apa adanya bahwa terjadi corona. Ini ada yang kena begini. Nggak usah berlebihan. Yang penting kita ini maksudnya baik dengan cara yang baik. Coba cek cerita itu di dalam hadis Bukhari 5729, 5730, 6973. Karena sekarang ini orang bawah sampai orang atas, mohon maaf, orang yang nggak paham sampai orang alim pun sedang bermain sekarang. Jadi tinggal kita aja lebih baik banyak tidur kalau membaca sesuatu, mendengarkan sesuatu. Kita pahami dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, dengan akal yang sehat, pelan-pelan, dan mendengarkan dari dua segi. Kalau doa itu seperti doa yang diajarkan oleh Habib Husin, dirasil itu juga bagus itu. Atau seperti yang diabadikan di dalam hadis Bukhari 985 atau Muslim 2202 itu juga bisa. Itu kasusnya waktu itu syaka ilaihi Utsman ibnu Abil As waja'an yajiduhu fi jasadihi mundu aslama faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dha' yadaka 'ala alladhi ta'allama min jasadika wa qul bismillahirrahmanirrahim thalathan wa qul sab'a marratin a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajiduhu wa uhadhiruh. Ini hadza kulluhu thabit fi sahih. Boleh berdoa seperti itu, baca bismillahirrahmanirrahim, baca a'udzu bi'izzatillah, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak hafal itu, baca bismillah, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena begitu kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, setan, musibah, penyakit segala macam kadzubab, seperti lalat kecil, kita membesarkan Allah. Wa qudratihi, kita minta perlindungan dengan kekuasaan Allah, min syarri ma ajiduhu, dari segala sakit atau penyakit, wa uhadiruhu, dan segala yang kita takutkan akibatnya. Itu Bukhari 985, Muslim 2202.
Ini satu sisi. Jadi jangan saling serang gara-gara corona, karena orang sekarang banyak bermain. Jadi memang betul kita ini tidak boleh terlalu takut, tidak boleh terlalu berani. Tapi kewajiban kita manusia itu harus berusaha menempatkan diri pada tempat yang tepat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi idza asabathum musibah, apabila ada suatu musibah, kita memang betul milik Allah, akan kembali kepada Allah, tapi kita harus berusaha kembali dalam keadaan baik dan diridhoi oleh Allah. Kalau toh harus meninggal dalam keadaan sehat dan seterusnya, dan tidak merepotkan orang banyak kan, dan lain sebagainya, apalagi dan seterusnya. Itu Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 157. Al-Quran juga mengingatkan bahwa segala sesuatu memang kita usaha ke situasi yang terbaik, dan jangan sampai malah melahirkan fitnah yang lebih besar akibat penyakit itu. Seperti yang diabadikan di dalam Al-Quran surah An-Nisa surah yang keempat ayat 78-79. Akibat penyakit termasuk corona, lalu kita menuduh sana dan sini. Seperti orang dulu kalau ada musibah, wabak segala macam, dituduhlah Nabi Musa, dituduhlah yang membawa sial adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita sekarang kan, lalu merasa kita menjadi pendukung pemerintah, misal mohon maaf oknum pemerintah, lalu kita benci sekali kepada orang yang mengingatkan tentang corona dan lain sebagainya. Jangan begitulah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ainama takunu yudrikumul maut. Memang di mana saja kita mesti mati, tapi cari mati yang prosesnya baik, diridhoi oleh Allah, dalam keadaan sehat dan lain sebagainya. Walau kuntum fi burujim musyayyidah wa in tusibuhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibuhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min indik qul kullum min indillah fama li haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha ma asabaka min hasanatin faminallah ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Di dalam ayat yang lain Allah mengingatkan wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum. Jadi Allah mengingatkan supaya Anda terhindar dari musibah, penyakit yang wabak, menular dan lain sebagainya. Mbok yo ikuti Al-Quran dan As-Sunnah, hidup sehat, makan yang sehat, istirahat yang cukup, bergaul dengan masyarakat, hablum minallah, hablum minannas, wa ya'fu an katsir. Itu Asy-Syura surah yang ke-42 ayat yang ke-30. Demikian juga Al-Quran surah Al-Hadid surah yang ke-57 ayat 22, 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Apabila Anda terkena musibah, maka insyaallah Allah Maha tahu, insyaallah Allah akan memberikan solusi yang terbaik. Kalau terkena musibah jangan putus asa, kalau mendapatkan sesuatu nikmat jangan berlebih-lebihan kegirangannya. Surah Al-Hadid surah yang ke-57 ayat yang ke-22 sampai 23. Dan dari berbagai musibah seperti ini jangan sampai melahirkan permusuhan. Apakah ada ayat dan tanda bahwa kalau orang sudah tidak banyak yang tawaf, masjid sudah kosong, tanda kiamat? Ya begitulah tanda kiamat. Memang, tapi bukan gara-gara Saudi lalu tanda kiamat, tidak. Itu akibatnya dari suatu tempat apabila sesuatu yang dianjurkan oleh Allah tidak dihindari akan terkena semua. Itulah yang diabadikan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Al-Quran surah Al-Anfal surah yang ke-8 ayat 25. Makanya Allah maupun nabinya menyampaikan kalau ada sesuatu yang kurang pas segera dilurusin supaya enggak merembet kemana-mana itu penyakit. Wa in akhadhu ala aidihim najaw wa najaw jami'a. Itu menurut sahabat Nu'man bin Bashir dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2493.
Fathul Bari penjelasan ayatnya tadi Al-Qurtubi juz 7 halaman 343. Apalagi di antara kita masih banyak yang beristighfar, insya Allah selamat negara kita dari corona. Makanya kami bilang tadi kalau dimungkinkan sudahlah berhenti kita memusuhi sesama anak bangsa, pulangkan Habib Rizik itu. Allah menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Biar semakin banyak hambanya Allah yang beristighfar di Indonesia, apalagi yang beristighfar di Mekah, di Madinah. Sebagai penutup, janganlah sampai kita melahirkan permusuhan akibat sesuatu apapun, perbedaan atau musibah. Kita lihat, saya bacakan dengan cepat. واختلف الناس في المراد بهذه الآية وفي من نزلت فذكر المفسرون أنها نزلت في بخت نصارى لأنه كان أخرب بيت المقدس وقال ابن عباس وغيره نزلت في النصارى والمعنى كيف تدعون أيها النصارى أنكم من أهل الجنة وقد خربتم بيت المقدس ومنعتم المصلين من الصلاة فيه ومعنى الآية على التعجب من فعل النصارى بيت المقدس مع تعظيمهم له وإنما فعلوا ما فعلوا عداوة لليهود روى سعيد عن قتادة قال أولئك أعداء الله النصارى حملهم إبغاض اليهود على أن أعانوا بهت نصر البابلية المجوسية على تخريب بيت المقدس. Ini ceritanya Bukhta Nasara, orang Nasara itu karena terlalu benci kepada orang Yahudi sampai masjidnya, Masjid Baitul Maqdis itu menjadi gara-gara, dihancurkan dulu gara-gara dia benci sekali dengan orang Yahudi. Padahal masalahnya itu jangan dibawa kemana-mana, dilokalisir. Rawa Sa'idun, kita lanjutin. Waruya anna hadat takhribi أن هذا التخريب بقي إلى زمن عمر رضي الله عنه وقيل نزلت في المشركين إذ منعوا المصلين والنبي صلى الله عليه وسلم. Ada yang berpendapat ini akibat orang musyrik ketika mengganggu perjuangan dan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasadduhum anil Masjidil Haram amal Hudaybiyah. Wa qila al-muradu man mana'a min kulli masjidin ila yaumil qiyamati wa huwa sahih. Jadi kalau masjid sudah kosong, ini termasuk tanda kiamat. Ya betul lah, Bukhari 900, Muslim 442, hubungannya dengan pertanyaan tadi. Ibnu Hibban 2209, Ibnu Abi Syaibah juz 2 halaman 283, Al-Baihaqi juz 3 halaman 137, Ahmad juz 2 halaman 16, semuanya hadis kulluhum min hadis Ibnu Umar. Jadi jangan sampai masjid ini kosong, adakan kegiatan syiar-syiar yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau tidak melanggar Al-Quran dan As-Sunnah. Wa huwa sahih li'anna al-lafdha 'amun wa warada bi sighatil jam'i fatahsisuha bi ba'dil masajidi wa ba'dil ashkhasi dha'ifun. Jadi tidak hanya Mekah saja kalau kosong, di mana masjid kalau sampai kosong itu merupakan tanda kiamat. Kharabul masajidi qad yakunu haqiqiyan ka takhribi Bukhta Nasara wan Nasara Baital Qudsi ala ma dzukira annahum ghazaw bani Israila ma'a ba'di mulukihim qila ismuhu Natus ibnu Isbi Sanus Ar-Rumiyu fi ma dzakarahu Al-Ghaznawiyu faqatalu wa sabbau. Orang yang baik-baik dulu dibunuh atau dibunuh karakternya, dicaci maki, wa harraku at-Taurata, bahkan Taurat dibakar dulu. Masya Allah. Wa qadhafu fi Baitul Maqdis, bahkan Baitul Maqdis dulu dikasih apa? Al-adrata, dikasih kotoran manusia, wa kharrabu, dan dihancurkan. Mohon maaf sebagai terakhir penutup, begini ya, menilai orang itu harus detik per detik. Kita tahu siapa yang namanya Al-Imam Al-Alim Az-Zahid Al-Junaidi bin Muhammad Al-Qawariri. Al-Junaid itu termasuk orang yang menyarankan waktu itu wahwa ahaduman afta biqatlil Hallaj. Beliau termasuk orang yang memberi fatwa agar Al-Hallaj dibunuh. Padahal itu hanya perbedaan. Sampai Al-Hallaj dihukumi bunuh. Termasuk yang memfatwakan itu adalah Imam Al-Junaid. Itu banyak panjang lebar di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 1 halaman 184. Ini sebagai pelajaran, saya tidak bermaksud menyampaikan apa-apa, cuma nilailah orang detik per detik. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kalau ada kurangnya itu karena kebodohan kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ikhwan akhwat para pendengar Radio Sutraim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian acara kajian kita Fathul Bari di pagi hari ini semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan kita ucapkan juga kepada Ustadz Ahmad Sanusi terima kasih atas tausiahnya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita selalu doakan semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Terima kasih ikhwan akhwat yang telah memberikan pertanyaan melalui WhatsApp, semoga kuota yang dikeluarkan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, saya Muhammad Anis Mualim dan juga kru yang bertugas di pagi hari ini ada Muhammad Fajar dan juga ada Muhammad Hafiz di meja operator. Mohon undur diri dari ruang dengar Anda, dan terima kasih Anda selalu mendengarkan Radio Silaturahim. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.